Kalau bapak-bapak berani menyentuh mereka atas nama aliansi, kita lihat ke depan apa yang akan terjadi. Oke, terima kasih untuk masyarakat dari DPD. Inilah kawanku, datang kemari untuk perubahan. Jangan masyarakat dari DPD, sekarang mengibarkan bagi-bagi perjuangan. Sama-sama dari DPD, buat border di depan. Samping kanan itu ada abang-abang dari Zombie, samping kiri dari DPD, buat border. Sebelum kita mulai, sebelum memang kita lanjut untuk aksi kali ini, sahabat-sahabat, untuk berdoa yang kedua kali atas nama aliansi, berdoa atas nama agama masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Untuk pertama kalinya kami menyampaikan orasi. Kami masyarakat melek dan melihat, memperhatikan Anda semua. Dinas-dinas OPD yang lain, inspektorat, introspeksi diri. Anda diprotes oleh anak buah Anda, membuat mosi tidak percaya, menulis, menjadikan Provinsi Banten bual-bualan, bully-bulian oleh provinsi yang lain, benchmark provinsi yang buruk di tataran nasional. Kita malu dipimpin oleh orang yang tidak sanggup untuk memimpin provinsi yang menjadi tanah kelahiran Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, imam besar di provinsi ini. Maka dari itu, pergerakan ini saya sampaikan tidak akan berhenti sampai titik gerbang di depan KP3B. Buka matamu, Al-Muktabar, buka telingamu, dengarkan teriakan kami hari ini. Jika tidak becus memimpin Provinsi Banten, turun Al-Muktabar, sepakat. Turunkan Al-Muktabar, turunkan. Di bawah OPD-OPD yang kau pimpin, Dinas Kelautan dan Perikanan, mana karyamu, mana prestasimu, apa yang terjadi? Carut marut dan kau diam, tutup mata dan tutup telinga. Dinas Pendidikan, betapa kisruh, PPDB, mana penyelesaiannya? Dinas Pendidikan, cawas belum selesai. Dinas Kesehatan, hartamu 24,5 miliar, dari mana itu? Maka sampai hari ini kami meminta Kejati Provinsi Banten untuk mengusut tuntas laporan-laporan yang disampaikan. Jangan sampai hari ini laporan hanya dianggap sebagai bisikan-bisikan angin yang menghembus pada telinga kanan dan keluar telinga kiri. Jangan sampai Anda mengatakan tidak ada temuan. Atas nama perjuangan, atas nama pergerakan, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Banten! Merdeka! Di depan pintu gerbang pemerintah Provinsi Banten, cuaca begitu panas, tapi jauh lebih panas pimpinan Al-Muktabar yang sama sekali abai terhadap masyarakat. Hal ini kita kritisi tanpa ada rasanya malu. Begitu carut marut apa yang terjadi, kami sebagai masyarakat hanya bisa bersuara di media, hanya bisa bersuara di bawah, tanpa bisa berhadapan muka. Sampai hari ini gerbang begitu tinggi menghalangi kita, saudara-saudara. Begitu sulitnya kita akan berhadapan dengan pimpinan kita di atas. Entah apa malu atau takut berhadapan dengan kita. Saran kami lebih baik siapkan gincu, siapkan bedak, siapkan BH, karena kami tidak ikhlas dipimpin oleh badut di Provinsi Banten ini. betul. Saat memimpin PJ Al-Muktabar, ini bukan hadiah dari pemerintah pusat. Anda diamanahkan hari ini untuk menjadi pemimpin masyarakat Banten yang bisa mesejahterakan. Tapi faktanya seluruh dinas-dinas kisruh. Begitu tangis dan jerit masyarakat, engkau tuli. Kami tidak mau tahu hari ini. Jika Anda abaikan, pergerakan ini tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Kami akan bergerak ke Kemendagri, ke Kejagung. Yang pasti kami ingin selesai dan masyarakat Banten ingin sejahtera. Setuju? Setuju. Kita bergerak, setuju? Setuju. Turunkan Al-Muktabar. Turunkan Al-Muktabar. Turunkan. Jika tidak diindahkan, kami akan menurunkan massa yang jauh lebih banyak dari hari ini. Bahwasanya orang hari ini bukan tidak tahu, tapi mereka dibungkam di beberapa masalah sehingga mereka tidak mau bergerak. Maka dari itu, hari ini demi pergerakan, demi kebebasan, kita akan maju untuk menunjukkan aksi persatuan untuk kebebasan. 4 Oktober adalah ulang tahun Provinsi Banten. Jangan harap dan jangan berpikir kami akan diam.
kami akan menurunkan massa yang lebih banyak jika Al-Muktabar tidak mau introspeksi diri. Buka matamu Al-Muktabar. Kami akan turun ke jalanan, kami akan menggugat masyarakat Banten ke Kemendagri, ke pimpinan pusat, bahwa Anda bukan diberikan hadiah, tapi amanah untuk memimpin Banten dengan hatimu, bukan dengan ego dan emosimu. Entah apa yang ditunggangi dalam pikiran. Jangan berpikir Anda ingin berpolitis di 2024 jika kepemimpinan Anda hari ini pun hanya menunjukkan kekonyolan, jokes, ketakwaan, komedi yang kami lihat. Dengan masa kepemimpinan Al-Muktabar 1,5 tahun, kami anggap busuk, kami anggap nol, dan kami anggap tidak bisa memimpin Banten. Kita siang ini panas-panasan untuk menyuarakan aspirasi kita sebagai mahasiswa, sebagai rakyat Banten. Setuju? Setuju. Untuk itu saya belum melihat antara roh dan jasad pada urat tadi pergerakan kita hari ini. Tunjukkan. Angkat tangan kalian, lepaskan tangan kalian ke atas, bahwa kita melaksanakan reformasi birokrasi di Banten pada hari ini. Asitura Banten plus 1 resolusi, yaitu 1. Kita meminta Walpam pengawalan pengamanan terhadap program pemerintah yang landasannya adalah instruksi presiden terkait nawacita. Tapi pada prosedur, sistem, dan mekanisme administrasinya kita anggap mau administrasi tidak sesuai dengan apa yang menjadi instruksi atas nawacita presiden. Dan ini menjadi benteng dinas-dinas untuk melakukan perbuatan melawan hukum alias dugaan tindak pidana korupsi yang dikawal oleh Kejati Banten. Untuk itu kita meminta Kejati Banten untuk mengevaluasi dan membatalkan yang namanya Walpam. Pertama, tindak pidana korupsi yang dilakukan OPD tapi mentah di Asintel Kejati Banten. Kita minta nanti sama Kejagung untuk mengevaluasi Kejati Banten dan Asintel Kejati Banten untuk diganti dan diusir dari tanah Jawara Banten. Sepakat teman-teman, sepakat. Ketiga, kita menuntut bahwa reformasi birokrasi di Banten belum berjalan sebagaimana mestinya dan dibuktikan bahwa proses mutasi rotasi adalah proses bergening kompromi kepentingan politik yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Banten, yaitu Al-Muktabar. Apa yang disampaikan berbagai ekspos program itu hanya kebohongan. Pada fakta realitanya itu tidak pernah apa yang disampaikan terhadap publikasi itu yang terjadi. Ini yang harus kita cegah. Untuk itu kami berharap rakyat Banten, mahasiswa harus lebih paham terhadap ilmu pemerintahan, harus lebih cerdas terhadap apa yang menjadi nomenklatur tata cara pemerintahan. Jangan mau kita dibodoh-bodohi itu. Cukup selama ini kita dibodoh-bodohi itu. Ingat, lepasnya Banten dari Provinsi Jawa Barat. Ingat, air mata rakyat Banten, air mata Ibu Pertiwi. Dan gerakan ini akan terus menjadi gerakan selanjutnya. Kita akan konsolidasi total untuk turun ke Kemendagri dan Kejaksaan Agung. Izin Pak Polisi semuanya, ingat aksi kita aksi damai. Ada juga dari pengamanan Abah Jaya. Kami sudah sampaikan atas nama Korlap. Saya aksi itu aksi damai, hanya menyampaikan aspirasi biar masyarakat Banten tahu kalau pemerintahan Provinsi Banten itu bau, melebihi bangke babi yang sudah mati, lebih najis daripada babi. Dari tahun ke tahun, masa ke masa, aksi hanya berbicara tentang tadi permasalahan yang ada di Banten. Apakah itu nggak goblok mereka berpikirnya? Jangan pikir mahasiswa dan masyarakat Banten ini hanya bisa diam. Kalau ente ngajak diskusi dengan kami masyarakat dan mahasiswa, siap kita diskusikan. Tampung kami di kantor gubernur, biar kami merasakan dinginnya kantor gubernur, wanginya kantor gubernur, ataupun bau bangkainya kantor gubernur. Silakan untuk sahabat-sahabat dan kawan-kawan saksi masuk ke kendaraannya masing-masing. Kita pindah ke Kejati untuk menyampaikan aspirasi kembali. Kejati, apabila keluar kita kembali lagi ke Pemprov Banten.
demonstrasi setelah di KP3B dilanjut ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten. Hari ini kami bukan ingin mengacaukan atau mencari ribut, tapi kami ingin meminta keadilan. Kami datang dengan segenap rasa sakit hati yang sudah membeku, di mana kami datang hari ini ingin berdiskusi meminta keadilan kepada APH. Anda aparat penegak hukum, bukan aparat yang mengacaukan atau pengacau hukum. Bahwasanya tuntutan kami diantaranya adalah walaupun prakteknya di lapangan tidak sesuai dengan yang kami harapkan sebagai masyarakat. Kami melihat ini menjadi benteng OPD para dinas untuk melakukan kecurangan-kecurangan di dalam pengelolaan anggaran masyarakat atau anggaran rakyat. Satu contoh, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan satu proyek di mana proyek tersebut dengan menjam makan mata sekalipun kami melihat terdapat begitu banyak kecurangan, volume yang dikurangi, bahkan praktek perencanaan dan pelaksanaan yang carut-marut dan amburadul. Kami semua bisa menonton itu, saudara-saudara. Maka dari itu kita datang ke sini dengan segenap suara hati masyarakat Banten yang tidak rela tanah kami sebagai tanah leluhur, tanah kelahiran Imam Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Batani diacak-acak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah berapa lama Kejati ini manggil pengungkapan terhadap kasus-kasus di Provinsi Banten. Kami meminta tegas Anda di dalam menindak oknum-oknum pejabat yang hari ini berupaya untuk memperkaya diri, mengkapitalisasi diri. Maka dari itu kami berteriak di media seolah ibarat kentut yang hanya masuk ke dalam hidung dan mengganggu sesaat. Setelah itu dianggap angin lalu dan tidak akan pernah bersuara kembali. Mohon maaf Bapak Ibu yang ada di dalam, walau tembok Anda begitu tinggi, suara kami bisa menerobos masuk ke dalam telinga Anda. Jangan pura-pura colek Anda di dalam. Jika suara hari ini diabaikan, kami akan lanjut ke Kejagung. Kami akan bawa masa yang jauh lebih banyak. Kami akan masuk ke Kemendagri. Kami akan jadikan Wabam sebagai isu nasional, di mana Banten akan jadi benchmark sebagai contoh gagalnya Wabam nasional. Kami akan terus mengevaluasi ini. Kami akan terus mengawal ini. Teriakan kami bukan ancaman. Ini adalah cerita rakyat yang hari ini merengek meminta keadilan pada pemerintah yang seharusnya. Bagaimana seorang kepala dinas kesehatan dengan harta 24,5 miliar, dari mana itu? Selesaikan kasus-kasus yang dilaporkan dan tertunda, bahkan nunggak perkara-perkara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kami minta untuk diskusi, audiensi dengan Kejati Provinsi Banten. Bagaimana rutinitas PJ Gubernur Banten di media sosial, di Instagram, begitu rutin dia mengupload kegiatan-kegiatannya. Dia lupa tugas dan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat Banten. Para dinas dan OPD-OPD bermain-main dengan aturan-aturan, dan pada saat itu kami tidak melihat kehadiran Kejati Banten. Maka dari itu Bapak Ibu yang ada di dalam, mohon untuk dengar suara kami. Pak Kejati, kami tunggu suara Anda untuk berdiskusi dengan kami. Hidup rakyat Banten, hidup mahasiswa, hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.